Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Yuniarti dengan NPM 102212228. Di sini saya akan memaparkan sedikit yang saya pahami dari pembelajaran PAI 3, yaitu dari materi 1 sampai materi 6. Materi pertama ada Marifatullah, ahamiyatu Marifatullah. Marifatullah berasal dari kata Arafa, yaitu marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Manfaat mengenal Allah. Al-Khalifah dalam Quran Surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Ciri-ciri dalam Marifatullah. Yang pertama ada asma, nama Allah subhanahu wa ta'ala, 2 sifat Allah, 3 afal perbuatan, 4 sikap sidik, 5 ikhlas, ke-6 sabar dan berdakwah. Selanjutnya ada jalan penghalang menuju Marifatullah, yaitu yang pertama ada al-kubru, sombong, al-fusuku, fasik, al-zumu, zolim, al-kufru, ingkar, al-kazibu, dusta, al-ghafi'ah, lengah, dan yang terakhir ada al-fasadu, yaitu fasad. Materi kedua ada at-thariq ila Marifatullah, yaitu cara menuju Marifatullah. Cara menuju Marifatullah terbagi menjadi 2, yaitu dengan metode selain Allah atau Ghairul Islam dan metode Islam. Yang pertama ada Ghairul Islam, metode selain Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas dan al-aql yang sebenarnya sangat terbatas. Metode yang kedua ada metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang islami adalah dengan cara menggunakan al-aql atau akal dan al-fitrah, as-samu, pendengaran, dan al-bashar, penglihatan, untuk memikirkan ayat-ayat al-qailiyah, yaitu firman Allah, dan al-muzizah, mukjizat, dan ayat-ayat al-kauniyah, ciptaan Allah, yang meliputi alamul jamadat, alamul nabatat, alamul insani wal hayawanat. Materi yang ketiga yaitu ada al-mawani fi Marifatullah, atau penghalang mengenal Allah. Yang pertama ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat, yaitu fasik, sombong, zalim, dusta, dan banyak dosa. Lalu yang kedua ada sifat yang berasal dari penyakit subhat, yaitu ada zahil, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Materi yang keempat yaitu ada bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, keberadaan Allah. Bagaimana kita meyakini adanya wujud Allah? Ketika kita melihat matahari, bulan, bintang, dan planet bergerak teratur, malam dan siang berganti dengan keteraturan yang amat detail. Mungkinkah mereka ada dan bergerak sendiri? Tidak diragukan lagi bahwa semua telah diciptakan dan diatur oleh Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi Allah, keberadaan Allah. Bagaimana kita meyakini adanya wujud Allah? Ketika kita melihat matahari, bulan, bintang, dan planet bergerak teratur, malam dan siang berganti dengan keteraturan yang amat detail. Mungkinkah mereka ada dan bergerak sendiri? Maka tidak diragukan lagi bahwa semuanya telah diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah telah dibuktikan oleh fitrah, indra, akli, dan nakli. Mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang tidak mengagungkan Allah
sebagaimana mestinya dan tidak mengenalnya dengan sebenar-benarnya, serta tidak menyifatinya dengan sifat sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 13 yang artinya, "Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?" Apa saja yang bisa membantu kita agar kita bisa mengagungkan Allah Al-Khaliq dalam hati kita dengan izin Allah? Yang pertama, yaitu doa. Kedua, menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketiga, merenungi penciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, ada mentadaburi kitabnya dan memahami makna-maknanya. Mentauhidkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yumawidu dengan huruf H ditasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Materi yang kelima ada tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidullah menurut tuntunan Islam yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Macam-macam tauhid. Yang pertama ada rububiyatullah. Di antaranya pencipta, pemberi rizki, pemilik. Yang kedua ada mulkiyatullah. Di antaranya ada pemimpin, pembuat hukum, pemerintah. Yang dituju dan ilah yang abadi. Bahaya syirik. Tugot berasal dari kata tugo yang artinya melampaui batas. Adalah segala sesuatu yang diabdi selain Allah dan dia ridho diibadahi. Macam-macam tugot. Yang pertama ada setan, kedua ada pemerintah zolim, ketiga ada hukum zahiliyah, keempat ada dukun dan tukang sihir, dan yang kelima berhala. Bahaya syirik. Yang pertama ada kezoliman yang besar, yang kedua tidak mendapat ampunan, yang ketiga dosa yang besar, yang keempat kesehatan yang jauh, dan yang kelima diharamkan surga. Materi yang keenam ada hidup di bawah naungan tauhid. Tauhid secara bahasa yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang pertama ada Allah, zat, sifat, nama-nama, dan afal atau perbuatan. Yang kedua, macam-macam tauhid. Yang pertama ada asma dan sifat, kedua rububiyah, ketiga mulkiyah, dan keempat uluhiyah. Yang ketiga, dalam kalimat la ilaha illallah ada makna yang terkandung, yaitu yang pertama ada Allah sebagai kecintaan, Rob yang dimaksud, Raja yang ditaati, dan ilah yang diabdi. Sekian pemaparan materi Pendidikan Agama Islam 3 dari materi 1-6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.